Halo semuanya, selamat datang di sesi layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Perkenalkan, nama aku Jihan, aku mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau memberikan informasi mengenai topik regulasi emosi atau pengendalian emosi dengan tema Watch Your Feelings atau perhatikan perasaan. Oke, sebelum lanjut ke topiknya, aku mau kasih tahu dulu nih kira-kira apa sih tujuan dari layanan ini. Nah, jadi layanan ini diadakan dengan tujuan untuk mengetahui hakikat emosi, kemudian untuk mengetahui cara mengendalikan emosi yang efektif, dan yang ketiga itu untuk menerapkan cara mengendalikan emosi yang efektif. Oke, nah sebelum langsung masuk ke bagian emosi, aku mau ajak ngobrol dikit nih tentang remaja gitu ya. Nah, kita nih remaja-remaja, khususnya yang kita masih di bangku sekolah gitu ya. Kita ini termasuk ke dalam kelompok yang rentan untuk mengalami stres gitu loh. Kenapa gitu? Karena di samping kita itu masih dalam masa pencarian jati diri gitu ya, yang mana masa pencarian jati diri itu kadang melelahkan, kadang membingungkan juga gitu ya. Nah, selain itu kita juga dituntut untuk bisa berhasil di bidang akademik gitu. Dan juga kita harus bisa berhasil di kehidupan sosial kita. Nah, untuk itu nggak jarang nih banyak remaja-remaja gitu, yang kemudian gagal untuk mengendalikan emosinya. Karena itu dia, nggak bisa membagi urusan akademik, kemudian urusan relasi sosialnya, kehidupan sosialnya, dan urusan atau kepentingan untuk kepribadiannya, untuk pribadinya gitu. Sehingga hal ini tuh bisa mengundang emosi negatif gitu, yang mana nanti pada akhirnya bisa memicu terjadinya penyimpangan negatif di kalangan remaja gitu. Nah, secara khusus untuk siswa gitu ya, penyebab stres ini banyak banget ya faktornya, mulai dari akademik, kemudian dinamika aktivitas kelompok, relasi sosial, aspek interpersonal, faktor dorongan dan tuntutan personal, juga bisa karena proses pembelajaran di kelas gitu. Nah, dengan begitu rumitnya problematika stres yang menimpa siswa ini gitu ya, yang menimpa remaja ini, maka diperlukanlah yang namanya regulasi emosi atau pengendalian emosi untuk mengurangi tingkatan stres yang juga sekaligus bermanfaat untuk membenahi kinerja akademik siswa dan membantu siswa dalam membangun relasi sosial yang positif gitu di kalangan sekitarnya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke emosi. Emosi itu apa sih? Nah, jadi emosi ini merupakan suatu keadaan atau reaksi individu, baik secara psikologis maupun secara fisiologis, yang disebabkan oleh suatu rangsangan atau kondisi di luar kendali individu tersebut gitu. Nah, emosi ini dibagi menjadi dua nih. Ada emosi yang positif dan ada emosi yang negatif gitu. Nah, contoh emosi yang positif itu kayak perasaan senang, bahagia, nyaman, tertarik, bangga, dan perasaan-perasaan lain yang bikin kita itu merasa nyaman dengan perasaan itu. Terus ada juga emosi yang negatif gitu. Nah, emosi negatif ini contohnya kayak perasaan sedih, marah, kecewa, rasa bersalah, takut, cemas, dan perasaan-perasaan lain yang bikin kita merasa nggak nyaman gitu sama perasaan itu. Nah, kedua emosi ini pasti dirasakan oleh setiap orang gitu, dan itu merupakan suatu hal yang wajar karena itu merupakan fitrahnya manusia untuk merasakan emosi gitu. Nah, jadi kita nggak perlu khawatir nih, kita nggak perlu merasa buruk kalau misalnya kita memunculkan atau menampilkan emosi negatif yang kita alami gitu, karena itu merupakan suatu hal yang wajar gitu. Namun begitu, bukan karena kita boleh menampilkan emosi negatif, bukan berarti kita bisa seenaknya nih menampilkan emosi negatif kita. Kayak misalnya kita lagi marah nih, kan biasanya kalau marah tuh pengennya
teriak-teriak, pengennya nyalah-nyalahin orang gitu, atau banting-banting barang gitu kan. Nah, bukan yang kayak gitu maksudnya. Kita boleh menunjukkan setiap emosi yang kita rasakan, asalkan penyampaiannya itu tepat. Nah, biar bisa tepat dalam menyampaikan emosi kita, itu gimana sih caranya? Yaitu dengan belajar regulasi emosi atau mengendalikan emosi yang kita rasakan. Jadi, regulasi emosi itu apa sih? Nah, regulasi emosi ini adalah suatu bentuk kontrol yang dilakukan oleh seseorang terhadap emosi yang dimilikinya gitu. Jadi regulasi emosi ini mengacu pada gimana sih kemampuan seseorang, kemampuan individu dalam mengalami dan mengekspresikan emosi yang dimilikinya. Misalnya ketika seseorang lagi dilanda perasaan marah gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukannya dan gimana sih cara biar dia itu bisa menghadapi dan mengatasi perasaan marah itu supaya nggak mengarah pada tindakan yang merugikan atau yang mengganggu baik buat dirinya maupun untuk orang lain gitu. Nah, ngomongin regulasi emosi gitu ya, dari tadi disuruh terus untuk belajar tentang regulasi emosi. Emang kenapa sih harus belajar regulasi emosi? Apa sih pentingnya belajar regulasi emosi atau mengendalikan emosi? Nah, jadi yang paling utama dalam mengendalikan emosi kita gitu ya, itu adalah kita bijak dalam bertindak dan mengambil keputusan gitu. Kenapa sih? Kan seperti yang udah tadi aku jelasin sebelumnya ya tentang emosi. Emosi itu ada dua gitu ya. Ada emosi positif, ada juga emosi negatif gitu. Nah, tapi perbedaan antara positif dan negatif itu bukan untuk menjelaskan kalau yang satu emosinya itu baik, yang satu emosinya itu buruk. Bukan seperti itu ya. Jadi, emosi positif dan negatif itu ya sama-sama emosi gitu. Cuma nggak selamanya nih emosi yang positif itu merupakan emosi yang baik, dan nggak selamanya juga emosi yang negatif itu merupakan emosi yang buruk gitu. Jadi hal ini tuh tergantung dari gimana kita mengekspresikan atau menampilkannya ke dalam perilaku kita sehari-hari gitu. Contoh, misalnya kita lagi merasa senang gitu ya, kan itu emosi yang positif gitu ya, kita sedang mengalami emosi yang positif. Nah, kalau kita mengekspresikan rasa senang itu secara berlebihan gitu ya, misalnya ada temen kita datang lagi sedih gitu, curhat, terus kita malah ngasih respon yang gak sesuai dengan keadaannya gitu, kita malah ngasih respon kepada dia untuk memaksa dia untuk segera melupakan kesedihannya, memaksa dia untuk selalu bersikap atau merasa bahagia gitu, merasa senang seperti apa yang kita alami saat itu. Itu sebenarnya sangat tidak baik gitu ya teman-teman. Itu berarti secara tidak langsung kita itu bersikap egois karena tidak mau menerima dan tidak mau mempedulikan perasaan orang lain, perasaan teman kita itu gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya kita lagi marah gitu ya, berarti itu kita sedang mengalami emosi negatif gitu. Nah, ketika kita merasa marah, kan biasanya kita mengekspresikannya dengan teriak-teriak, banting-banting barang gitu ya, lempar-lempar barang. Itu tentu kurang baik juga teman-teman. Terus ada yang bilang, ya udah kalau marah, kalau sedih, kalau emosinya negatif, kita pendem aja. Nope, itu juga nggak baik sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita melakukannya secara berulang-ulang, secara terus-menerus gitu ya. Dengan kita memendam perasaan marah itu, perasaan sedih itu pun ternyata tidak baik. Khususnya tidak baik untuk kesehatan mental kita sendiri. Nah, selain itu, kecenderungan emosi yang nggak kontrol itu juga bisa mengakibatkan pada sifat-sifat negatif nih, yang bisa terekspresikan dalam wujud kekerasan, melukai diri sendiri, agresi fisik maupun verbal gitu, sehingga itu bisa mengganggu diri sendiri maupun orang lain gitu. Untuk itu kita perlu belajar yang namanya regulasi emosi. Gimana sih caranya supaya kita bisa mengatur dan mengendalikan emosi yang kita rasakan supaya enggak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, jadi gimana sih cara untuk meregulasi emosi, cara untuk mengendalikan emosi kita gitu. Nah, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan dalam mengendalikan emosi kita. Yang pertama, ini kita harus ketahui dulu emosi yang kita miliki gitu.
hal yang perlu kita tahu sejak awal adalah bahwa kita nggak bisa mengontrol emosi orang lain gitu ya. Dan yang bisa kita kontrol itu adalah cuma emosi kita sendiri. Untuk itu penting banget kita untuk mengenali emosi kita sendiri gitu, mengenali emosi yang sedang kita rasakan gitu. Emosi apa sih yang lagi aku rasain? Terus apakah sedih, marah, kecewa, takut, atau perasaan yang lain gitu. Coba deh kita ambil waktu sejenak untuk kita kenali dulu. Kita kenali diri sendiri, kita kenali dulu emosi apa yang sedang kita rasakan gitu. Dan ingat gitu ya, kalau misalnya segala tindakan dan emosi yang kita rasakan itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Untuk itu kita bisa mengaturnya, kita bisa mengontrolnya, kita bisa mengendalikannya gitu. Jadi segala tindakan yang kita lakukan saat emosi kita muncul, segala perilaku yang kita tampilkan ketika kita dilanda emosi, itu adalah tanggung jawab kita sendiri gitu. Dan itu yang akan menggambarkan kepribadian kita gitu di mata orang lain. Untuk itu, yuk ketika kita merasa emosi, kita ambil waktu sejenak, kira-kira ini emosi apa sih? Ketahui dulu, kita kenali dulu emosi apa yang kita miliki, emosi apa yang kita rasain gitu. Yang kedua, ini adalah identifikasi asal emosi gitu. Nah, jadi ketika emosi ini muncul gitu ya, sebelum ia menguasai kita gitu, menguasai diri kita, coba deh untuk bertanya dulu, bertanya lagi kepada diri sendiri gitu ya. Kira-kira apa sih yang membuat kita semarah ini? Apa sih yang membuat kita jadi sesedih ini gitu? Apa sih yang membuat kita jadi sekecewa ini? Apa sih yang membuat kita jadi merasakan perasaan ini gitu? Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa mengidentifikasi perasaan kita gitu. Jangan sampai kita itu bertindak atau berperilaku dan nantinya itu cuma akan merugikan diri kita sendiri gitu. Untuk itu coba deh kita cari tahu dulu. Setelah tadi kita cari tahu nih emosi apa yang kita rasakan, kita cari tahu kenapa emosi itu bisa muncul gitu. Kira-kira apa sih pemicunya? Dari mana sih asalnya emosi ini? Kenapa kita bisa sampai merasakan emosi ini? Terus kalau misalnya kita lagi marah nih ya, dengan perilaku yang biasanya pengen mukul orang, pengen banting-banting barang gitu ya. Sebelum kita melakukan hal itu, coba deh kita tanya lagi kepada diri sendiri, kira-kira nih, apa sih yang bikin kita semarah itu? Apa perlu orang itu kita pukul? Apa perlu barang-barang itu kita banting gitu kan? Dengan begitu, jadinya kan kita bisa agak ngasih spare waktu gitu, kita bisa menunda emosi kita supaya nggak meledak-ledak gitu. Nah, cara ini juga bisa kita gunakan, bisa kita terapkan kalau misalnya ada orang lain yang lagi marah gitu, ada orang lain yang lagi emosi gitu. Jadinya kita nggak mudah untuk menilai orang lain. Yang ketiga itu ada terbuka dengan emosi yang kita alami. Nah, maksudnya tuh gini, kita sebagai manusia itu tentunya diliputi oleh berbagai emosi gitu ya. Mulai dari macam-macam emosi yang positif sampai macam-macam emosi yang negatif gitu. Nah, dan itu merupakan suatu hal yang sangat wajar untuk kita rasakan gitu. Jadi kita nggak perlu merasa buruk, kita nggak perlu merasa khawatir, dicap aneh, dicap jelek gitu ya ketika kita menunjukkan emosi negatif kita gitu. Nah, ketika kita sedang merasakan suatu emosi negatif gitu, misalnya sedih gitu ya, ya udah kita terbuka dengan emosi itu, kita terima emosi itu, kita validasi kalau sebenarnya kita sedang merasakan emosi sedih itu gitu. Kalau misalnya kita mau nangis karena merasa sedih, it's okay, kita boleh nangis kok gitu. Bukan berarti orang yang nangis itu orang yang cengeng gitu kan. Nah, jangan sampai emosi itu kita tutup-tutupi gitu. Kita tolak sambil bilang, aku nggak apa-apa kok gitu. No, jangan sampai gitu. Coba kita untuk jujur dengan diri sendiri, jujur dengan perasaan diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita sedang merasa nggak baik-baik aja, it's okay untuk bilang kita nggak baik-baik aja gitu. So it's okay to not be okay. Kita coba terima emosi yang kita rasakan. Kita coba untuk jujur dengan emosi kita sendiri. Dan yang keempat, itu kita ambil pelajaran dari emosi yang kita alami.
Nah, jadi apapun pemicu yang bikin kita emosi, apapun perasaan yang muncul, yang kita alami ketika emosi, dan apapun tindakan yang kita lakukan ketika kita emosi, yuk coba kita ambil pelajaran dan hikmah dari semua permasalahan itu. Kita ambil sisi positifnya. Kita ambil sisi positif dari apa yang telah terjadi, dari apa yang telah kita alami gitu. Karena dengan begitu, kita jadi bisa belajar nih, supaya lebih kenal dengan diri kita sendiri, dan lebih paham gimana sih regulasi emosi kita, supaya nggak mudah melakukan tindakan yang mungkin nantinya akan kita sesali gitu. Dengan begitu juga, kita nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu dia informasi yang bisa aku berikan, yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua mengenai regulasi emosi. Regulasi emosi ini penting untuk kita kuasai. Kenapa? Karena selain untuk mengendalikan emosi kita dan meminimalisir stres yang terjadi kepada kita, melalui regulasi emosi juga kita bisa belajar nih untuk memahami diri sendiri dan bisa melihat sesuatu dari berbagai macam sisi atau sudut pandang yang berbeda. Jadi, kita nggak terus-menerus nih menyalahkan orang lain atas perilakunya yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Itu di luar kendali kita. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan agar kita nggak salah dalam mengambil sebuah keputusan. Karena ada pepatahnya yang berbunyi, janganlah kamu berjanji ketika sedang senang, dan janganlah kamu mengambil sebuah keputusan ketika kamu sedang marah gitu. Oleh karenanya, emosi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita bertindak dan berperilaku. Untuk itu, yuk kita mulai coba kenali dan pahami setiap emosi yang kita rasakan. Kemudian kita kendalikan supaya tindakan atau perilaku kita tidak mengganggu diri sendiri maupun orang lain. So, what's your feelings? Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, terima kasih sudah menyimak. Akhir kata, sampai jumpa!